Selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara semua. Saat yang paling indah adalah ketika kita datang menghadap ke tahtanya, memuji dan memuliakan Dia, Sang Sumber kehidupan. Sebelum kita memulai ibadah pagi ini, mari kita menyiapkan hati dan menaikkan doa dan pujian kita. Datanglah ya Sumber Rahmat. Shalom. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus. Dan selamat pagi bagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang pada saat ini mengikuti ibadah lewat kanal YouTube GKI Taman Aries. Selamat datang beribadah bersama bagi Bapak, Ibu yang baru pertama kali datang di GKI Taman Aries. Kita bersyukur untuk pagi hari ini karena Tuhan masih memberikan kesehatan, sehingga kita boleh datang beribadah, bersyukur, serta memuji, memuliakan namanya. Tema ibadah kita hari ini adalah Apik, Anti Pilih Kasih. Firman Tuhan akan dilayankan oleh Pendeta Dewi Prahesti dari GKI Wahid Hasim. Sebelum kita memulai ibadah pada pagi hari ini, mari kita simak tayangan video berikut Warta Lisan untuk kegiatan 1 minggu ke depan. Berikut ini. Mari saudara, bersama kita bertumbuh mendalami firman Tuhan dalam Growing in God yang akan diadakan pada hari Selasa, 7 Mei 2024 pukul 19.30. Growing together, growing in God, growing in community. Mari Bapak Ibu, Oma Opa, kita bersekutu di dalam rindu, riang dalam usia indah, yang akan diadakan pada hari Jumat, 10 Mei 2024, pukul 10 pagi.
Persekutuan ini dapat diikuti secara onsite di gedung gereja maupun di YouTube. Ditunggu kehadirannya. Tuhan memberkati. Sakramen Baptis Anak di GKI Taman Aries akan dilaksanakan pada hari Minggu 16 Juni 2024 dalam kebaktian umum kedua pada pukul 10 pagi yang akan dilayani oleh Pendeta Hizkia Anugrah Gunawan. Bagi orang tua yang ingin menyerahkan anak-anaknya untuk dibaptis, dapat mendaftarkan diri dengan mengisi link yang sudah tersedia maupun menghubungi penatua atau tata usaha GKI Taman Aries. Dengan mengisi formulir baptis anak paling lambat pada hari Minggu 12 Mei 2024. Syarat dan ketentuan selengkapnya dapat dibaca di Warta Jemaat. Kebaktian kenaikan Tuhan Yesus ke surga akan diselenggarakan pada hari Kamis 9 Mei 2024 pukul 7.30 secara hybrid dan pukul 10 hanya secara onsite dengan tema sebuah perpisahan. Firman Tuhan akan dilayankan oleh Pendeta Hizkia Anugrah Gunawan. Mari kita bersekutu dalam persekutuan doa menjelang Pentakosta, seri Mengenal Kuasa dan Karunia Roh Kudus, yang berlangsung selama 8 hari, dimulai pada hari Jumat tanggal 10 Mei sampai Sabtu tanggal 18 Mei 2024. Kegiatan akan berlangsung via Zoom pukul 19.30, kecuali di hari terakhir akan berlangsung secara onsite di gereja pukul 18. Persekutuan doa menjelang Pentakosta merupakan masa berdoa bagi umat sebelum pencurahan Roh Kudus di hari Pentakosta. Berikut ini adalah rincian tema harian serta pelayan firman pada rangkaian kegiatan doa menjelang Pentakosta. Penyelenggaraan kegiatan akan melibatkan seluruh unsur dan kategorial di jemaat. Info selengkapnya dapat dibaca dalam Warta Jemaat maupun yang akan dibagikan melalui WhatsApp grup GKI Taman Aries. Tuhan Yesus memberkati. Hari Raya Pentakosta merupakan perayaan syukur atas karya Roh Kudus sebagai bentuk penyertaan Allah di setiap karya dan kehidupan kita setiap hari dan sepanjang tahun. Dalam tradisi, gereja kita merayakannya dengan menyerahkan persembahan syukur tahunan yang sudah kita siapkan setiap hari selama 1 tahun dalam kebaktian Pentakosta dalam setiap kebaktian di GKI Taman Aries. Bagi saudara yang akan menyerahkan secara tunai, saudara dapat mengambil amplop berwarna merah di meja penyambutan jemaat dan diserahkan bersama saat liturgi persembahan di Hari Raya Pentakosta. Persembahan juga dapat dilakukan melalui transfer maupun QRIS. Mari kita sambut dan persiapkan dengan sukacita. Halo teman-teman Esmut, Esmut Fit is back! Sabtu 11 Mei 2024 jam 8 pagi di lantai 2 Ruang Serbaguna GKI Taman Aries. Yuk kita join! Kali ini kita akan mencoba Pound Fit. Biaya partisipasi Rp25.000 dan terbatas hanya untuk 25 orang loh. Stik akan disediakan, tapi matras bawa masing-masing ya. Gas lah, masa enggak? Badan Pelayanan Pelawatan GKI Taman Aries berfungsi sebagai komunitas bagi umat beriman untuk menjalankan misi perlawatan, sebuah praktik yang diwariskan oleh Tuhan Yesus kepada setiap orang percaya. Praktik ini berakar pada keyakinan bahwa Allah melawat umatnya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Misi perlawatan ini kemudian dilanjutkan oleh para rasul dan diteruskan kepada umat melalui gerejanya. GKI Taman Aries dengan gembira mengundang seluruh jemaat untuk bergabung dalam komunitas pelawat ini, yang bertujuan untuk saling berbagi cinta dan dukungan sebagai saudara dalam tubuh Kristus dan juga bagi mereka yang memerlukan pendampingan dan doa. Diharapkan melalui pelayanan ini, pelawat dapat menjadi alat berkat dan kasih Kristus. Mari kita bersama-sama bersatu membagikan harapan dan kegembiraan kepada sesama. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Bapak Sukrisno di nomor 0818823315.
Demikian Warta Lisan hari ini. Keterangan selengkapnya dapat dilihat di Warta Jemaat. Mari kita siapkan hati untuk beribadah. Tuhan adalah pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah karena kasih-Nya dan pujian nama-Nya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kebaktian kita pada minggu pagi hari ini terjadi karena pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Silakan. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tema ibadah Minggu Paskah yang ke-6 kita pada hari ini adalah APIK. APIK ini Bapak Ibu ada singkatannya ya. Jadi kalau di dalam Dian Penuntun, buku yang sama-sama kita pakai untuk kebaktian atau untuk mempersiapkan khotbah, APIK itu adalah singkatan dari anti pilih kasih. Allah menciptakan manusia tidak sendiri, tetapi Allah menciptakan kita manusia dalam relasi dengan yang lain supaya kita bisa hidup berdampingan. Bisa saling memahami, percaya, berbagi, memaafkan, dan selalu setia, serta rela menjadi sahabat bagi siapa saja yang membutuhkan kehadiran dan kasih kita. Mari Bapak Ibu, pada saat ini kita melihat diri kita masing-masing. Apakah kita sudah melakukan perintah Tuhan untuk saling mengasihi? Dengan kerendahan hati pada saat ini, mari kita memohon pengampunan supaya kita terus dimampukan meneladani kasih-Nya.
Saya persilahkan Bapak Ibu berdoa secara pribadi. Ya Bapa, ampuni kami karena ketidakmampuan kami meneladani kasih-Mu, yakni kasih seorang sahabat yang tanpa syarat. Ampunilah kami Tuhan, jika kami belum mampu menunjukkan kasih kami yang tanpa syarat kepada sesama kami. Anugerahkan dan sirami hati kami dengan kasih-Mu, supaya kepada siapapun dan dimanapun kami Tuhan tempatkan, kami mampu menebarkan kasih dan menjalin persaudaraan. Kobarkan cinta kasih persahabatan dalam batin kami. Inilah permohonan kami, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Sahabat setia kami. Amin. Kepada kita disampaikan berita anugerah yang terdapat di dalam 1 Yohanes pasal yang keempat ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-10. Demikian. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita,
dan mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita bersama-sama mendengarkan pemberitaan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur ketika pada pagi hari ini, Tuhan boleh tibakan kami di gedung gereja dari tempat kami masing-masing tanpa kurang dari suatu apapun. Kami juga bersyukur ketika Tuhan terus memberikan kepada kami nafas kehidupan dan kesehatan. Terlebih-lebih Tuhan, kami juga bersyukur ketika pada kebaktian yang pertama ini, kami dapat bersekutu bersama-sama dengan saudara-saudara seiman kami. Dan baik bagi kami yang mungkin bersekutu bersama-sama dengan keluarga kami di tempat kami masing-masing, kami terus dapat merasakan kehadiran Tuhan bersama-sama. Pada saat ini Tuhan, kami rindu untuk dapat mendengarkan firman-Mu. Tuhan, tolonglah kami melalui Roh Kudus, sehingga ketika sebentar kami membuka Alkitab, membaca dan merenungkannya, kami dapat mengerti apa yang Tuhan kehendaki untuk kami lakukan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Tuhan, pakailah hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan ini, sehingga setiap apa yang sudah dipersiapkannya hanya berasal dari-Mu saja. Jadikanlah kami bukan hanya sebagai seorang pendengar yang baik, melainkan jadikanlah kami para pelaku dari firman yang boleh kami dengar. Berfirmanlah Tuhan, karena kami rindu untuk dapat mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, karena Engkau begitu baik di dalam kehidupan kami.
Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bacaan pertama menurut Kisah Para Rasul 10 ayat 44 sampai ayat 48. Kisah Para Rasul 10 ayat 44 sampai 48. Sementara Petrus berkata demikian, turunlah Roh Kudus ke atas semua orang yang mendengarkan pemberitaan itu. Semua orang percaya dari golongan bersunat yang menyertai Petrus tercengang-cengang karena melihat karunia, yaitu Roh Kudus dicurahkan ke atas bangsa-bangsa lain juga, sebab mereka mendengar orang-orang itu berkata dalam bahasa lidah dan memuliakan Allah. Lalu kata Petrus, bolehkah orang mencegah untuk membaptis orang-orang ini dengan air, sedangkan mereka telah menerima Roh Kudus sama seperti kita? Lalu ia menyuruh mereka dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Kemudian mereka meminta Petrus untuk tinggal beberapa hari lagi bersama mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Begitu
gembira bersorak bermazmur dengan kecapi dan lagu nyaring, bersoraklah dengan sangkakala. Bagi Tuhan nyanyikan nyanyian baru, sebab Dia sudah lakukan perbuatan ajaib. Bagi Tuhan nyanyikan nyanyian baru, keselamatan dikerjakan oleh tangannya. Biarlah gemuruh laut serta isinya, semesta dan yang diam dalamnya. Biarlah sungai-sungai bertepuk tangan, gunung pun bersorak di depannya. Bagi Tuhan nyanyikan nyanyian baru, sebab Dia sudah lakukan perbuatan ajaib. Bagi Tuhan nyanyikan nyanyian baru, keselamatan dikerjakan oleh tangannya. Sebab Dia datang untuk hakim di bumi, Tuhan datang menghakimi bumi. Dia akan menghakimi dengan keadilan bangsa-bangsa dengan kebenaran. Bagi Tuhan nyanyikan nyanyian baru, sebab Dia sudah lakukan perbuatan ajaib. Bagi Tuhan nyanyikan nyanyian baru, keselamatan dikerjakan oleh tangannya. Bacaan kedua menurut 1 Yohanes pasalnya yang kelima ayat 1 sampai dengan ayat ke-6. 1 Yohanes 5 ayat 1 sampai dengan 6. Setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus lahir dari Allah. Setiap orang yang mengasihi Dia yang melahirkan, mengasihi juga Dia yang lahir dari Allah. Dengan inilah kita ketahui bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintah-Nya. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintah-Nya. Perintah-perintah-Nya itu tidak berat, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia? Selain Dia yang percaya bahwa Yesuslah anak Allah, inilah Dia yang telah datang melalui air dan darah, yaitu Yesus Kristus. Bukan saja dengan air, tetapi dengan air dan dengan darah. Rohlah yang bersaksi, karena Roh adalah kebenaran. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur pada Allah. Bapak Ibu, dengan berdiri kita akan membaca Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-17. Injil Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-17. Jika Bapak Ibu sudah mendapatkannya, saya coba bacakan untuk kita semua. Saya membaca menggunakan Alkitab Terjemahan Baru edisi yang kedua.
Injil Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-17, Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul perikop ini, Perintah supaya saling mengasihi. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikian juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintah-perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada ini, yakni seseorang memberikan nyawanya demi sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu melakukan apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak lagi menyebut kamu hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Namun aku menyebut kamu sahabat karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu. Hendaklah kamu saling mengasihi. Demikianlah Injil Yesus Kristus, berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Saya ulang kembali ketika saya menyapa Bapak Ibu ya. Bapak Ibu selamat pagi. Ya, baik bagi kita yang beribadah di gedung gereja ataupun ketika kita beribadah secara online di tempat kediaman kita masing-masing. Tema Minggu Paskah yang ke-6 ini tadi seperti yang saya katakan menarik ya Bapak Ibu, ada singkatannya, apik, anti pilih kasih. Nah, sebelum kita membahas bersama bagian-bagian dari firman Tuhan, saya mau ajak Bapak Ibu, tadi ketika saya sebelum ibadah, waktu lagi masih di ruang konsistori, saya diberitahu, Bu nanti kalau salam damai, salaman ya. Terus saya tanya, salamnya namaste atau pegang tangan nih? Gitu. Ya terserah Bu, nanti tergantung jemaatnya aja, oke. Tapi tadi Bapak Ibu ketika salam damai, saya cuma melihat Bapak Ibu cuma gini-gini aja. Gitu ya. Saya mau sekarang Bapak Ibu keluar dari tempat duduknya, Bapak Ibu boleh berdiri asal jangan pulang dulu ya. Bapak Ibu boleh berdiri, katakan, aku mengasihimu. Gampang ya, aku mengasihimu kepada 5 orang. Itu sedikit banget, 5 orang yang bukan anggota keluarga. Jadi Bapak Ibu jangan ngomong sama suami atau istri, aku mengasihimu, biasa ya. Jangan ngomong sama anak, aku papa mengasihi kamu, biasa ya. Sama 5 orang di sekitar Bapak Ibu, depan belakang kek gitu ya, atau mau nyebrang lintasan boleh gitu. Kalau yang di rumah juga boleh mengucapkan, ya kalau di rumah ya berarti dengan anggota keluarga ya. Aku mengasihimu Bapak Ibu, pokoknya paling sedikit 5 orang. Bersyukur Bapak Ibu kalau bisa mendapatkan lebih dari 5 orang ya. Perintahnya jelas ya Bapak Ibu? Jelas. Bapak Ibu boleh berdiri, jangan duduk, aku mengasihimu. Boleh, monggo. Orang yang bukan keluarga.
Seneng saya Bapak Ibu. Ya. Bahkan tadi nggak ada perintah untuk cipika-cipiki, tapi tadi ada cipika-cipiki. Ya, betapa kalau kasih itu bukan cuma jabat tangan, bukan cuma salaman, bukan cuma kata-kata aku mengasihimu, tapi mungkin ketika kita tahu ada orang yang memang dekat sama kita, sampai cipika-cipiki. Ya, Bapak Ibu, ketika tadi Bapak Ibu bilang aku mengasihimu kepada orang-orang yang bukan anggota keluarga, sulit atau mudah? Aku mengasihimu, aku mengasihimu, aku mengasihimu. Gampang nggak? Gampang ya, cuma bilang aku mengasihimu, aku mengasihimu. Nanti habis kebaktian ini selesai, ketika Bapak Ibu keluar, lalu tadi ada yang Bapak Ibu bilang, orang yang Bapak Ibu bilang aku mengasihimu, terus tiba-tiba deketin Bapak Ibu bilang gini, Bu, saya tuh lagi kesulitan keuangan. Boleh pinjam 100 enggak supaya silaturahmi tidak terputus? Terus Bapak Ibu gimana dong? Pinjemin enggak? Hah? Kalau ada ya. Tadi di dalam gedung gereja, aku mengasihimu. Begitu pinjem di depan 100, aduh. Kita pusing gitu ya. Kalau ada ya kita pinjemin Bu. Gitu. Tapi terus kita mikir nanti kalau dipinjemin 100 kapan nih balikinnya gitu ya. Kalau pinjem kan berarti harus dipulangin ya karena ada kata pinjem. Kecuali ada kata ada uang nggak 100 minta dong. Gitu. Kalau minta dong ya sudah diikhlaskan. Tapi kalau ada kata pinjam ya berarti harus dipulangin. Wah jadi dilema lagi, mikir lagi di depan ya dipinjemin atau enggak nih. Bapak Ibu hari ini kita bersama-sama membahas sebuah tema yang menurut saya ini hal yang sulit tapi juga sebetulnya hal yang mudah untuk kita lakukan yaitu kita mengasihi ya. Makanya temanya hari ini adalah anti pilih kasih kepada siapapun orang yang ada di sekitar kita. Apapun situasi yang harus kita hadapi, Tuhan itu menghendaki kita untuk belajar selalu mengasihi ya. Jadi Bapak Ibu kalau di dalam bacaan Injil Yohanes yang tadi saya bacakan, Bapak Ibu kalau bisa bacaan-bacaannya, kalau Bapak Ibu menggunakan Alkitab dikasih tanda ya, supaya nanti kalau saya pindah bagian Alkitab, Bapak Ibu cepat membuka yang tadi kita baca. Nah, di dalam Injil Yohanes pasal 15 ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-17, Bapak Ibu di sana jelas sekali. Ya, judulnya aja udah jelas. Judulnya di sana dikatakan perintah. Ini jadi sebuah hal yang Bapak Ibu harus lakukan nih karena perintah. Perintah supaya saling mengasihi ya. Jadi kalau Bapak Ibu lihat di ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-10 di sana ada pola Bapak Ibu. Polanya itu gini. Bapa telah mengasihi aku, B-nya besar Allah Bapa, A-nya A besar ya Tuhan Yesus. Demikian aku juga telah mengasihi kamu. Ya, jadi pola kasihnya itu adalah dari Bapa, lalu ke Yesus, lalu ke kita manusia. Ya, polanya seperti itu. Di sana dikatakan tinggal di dalam kasihku itu. Yesus tinggal di dalam kasih Bapa dan kita juga tinggal bersama-sama dengan kasih itu. Nah, jadi polanya kita melihat dulu nih pola yang jelas tentang kasih yang satu. Di sana dikatakan kalau kamu menuruti perintahku. Kalau ya Bapak Ibu, jikalau kita menuruti perintah-perintahnya, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Jadi ini polanya lagi Bapak Ibu. Yesus menuruti perintah Allah Bapa, oleh sebab itulah dia tinggal di dalam kasih Allah Bapa. Ada sebuah perintah buat kita Bapak Ibu. Kita harus menuruti perintahnya supaya kita bisa tinggal di dalam kasih itu. Jadi kalau saya lihat Bapak Ibu ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-10 ada pola yang jelas dan ada perintah buat kita. Tinggal di dalam kasih itu dan menuruti perintahnya. Tapi kan terkadang perintahnya Alkitab yang kita baca, lalu ketika kita mendengar khotbah, perintahnya Tuhan itu mudah gak sih untuk dijalani? Ada yang geleng-geleng gitu ya. Ada yang gini-gini gak? Perintahnya itu gampang. Ada nggak Bapak Ibu? Perintahnya susah ya untuk dijalani ya. Kadang kita berusaha untuk mau jalanin, tapi terkadang kedagingan kita, emosi kita, maunya kita itu, udah ngikutin diri sendiri aja, maunya kita aja, perintahnya Tuhan tuh susah untuk dijalani. Oleh sebab itulah firman Tuhan mengatakan tinggal dan turuti perintah itu.
Di sana dikatakan Bapak Ibu di ayat yang ke-12, ini pengulangan disuruh untuk mengasihi ya. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Ya, jadi di sini diulang lagi nih dari ayat yang ke-9, diulang lagi di ayat yang ke-12. Nanti ada pengulangan lagi Bapak Ibu ya. Di ayat yang ke-13 di sana Bapak Ibu dikatakan, tidak ada kasih yang lebih besar daripada ini, yakni seseorang yang memberikan nyawanya demi sahabat-sahabatnya. Tidak ada kasih yang lebih besar dari kasih seseorang yang memberikan nyawanya buat sahabat-sahabatnya. Bahasa sederhananya Bapak Ibu ada pengorbanan yang dilakukan. Bapak Ibu, kalau kata pengorbanan dengan pengorbanan itu cuma beda satu kata ya. Di O dan di U. Satu pengorbanan, satu pengorbanan. Tapi kira-kira artinya sama nggak Bapak Ibu? Artinya sama nggak? Artinya itu beda ya. Jadi kalau yang namanya dikatakan pakai O, pengorbanan gitu ya, korban, itu tidak berkuasa atas dirinya sendiri. Dia nggak punya kesempatan untuk memilih ya. Dia nggak tahu apa yang akan dihadapi. Itu yang pakai O. Tapi kalau yang pakai U, pengorbanan, dia punya kesempatan untuk memilih. Dia tahu resiko yang akan dihadapinya ketika dia memilih sesuatu. Tapi dia melakukannya. Yang Yesus lakukan adalah pengorbanan yang menggunakan U. Yesus punya kesempatan memilih nggak Bapak Ibu ketika Yesus disuruh menjalani penderitaan di kayu salib? Kalau kita berandai, punya kesempatan untuk memilih nggak? Punya. Bapak Ibu ingat ya ketika Yesus berdoa di Taman Getsemani yang dia katakan apa? Ketika dia takut, ketika dia khawatir, ketika dia gentar, yang dia katakan apa? Jikalau boleh, cawan ini lalu daripadaku. Dia tahu nggak dia mau menderita? Tahu. Dia tahu nggak dia mau mati di kayu salib dengan cara yang bukan biasa-biasa saja? Tahu. Saya kadang-kadang ya Bapak Ibu suka berandai-andai gitu ya. Iya ya, kenapa Yesus memilih untuk tetap taat? Kenapa Yesus nggak memilih untuk Tuhan udah deh sampai sini aja ya, saya kan udah nyembuhin banyak orang, saya udah memberitakan firman Tuhan, udah karyanya saya di dunia ini udah cukup, nggak usah sampai saya mati mengorbankan hidup saya, nggak usah deh Tuhan. Dia punya tuh kesempatan untuk memilih, wong dia anak Allah. Tapi dia mengatakan jikalau boleh, cawan ini lalu daripadaku. Tapi yang terjadi adalah kehendak Bapa. Jadi dia berusaha untuk taat aja. Dia berusaha untuk Tuhan Allah Bapa memerintahkan aku seperti ini dan aku mencoba untuk menjalaninya walaupun aku harus menderita. Ada sebuah pengorbanan Bapak Ibu. Dia tahu resiko yang dia pilih, ada penderitaan yang akan menantinya tetapi itu yang dilakukannya. Dasarnya Bapak Ibu adalah kasih. Jadi kalau Bapak Ibu lihat di ayat yang ke-13 di sana dikatakan tidak ada kasih yang lebih besar dari seorang sahabat yang memberikan nyawanya bagi sahabat-sahabatnya. Ini adalah kasih yang luar biasa ya. Di sana juga dikatakan kita itu manusia enggak disebut lagi sebagai seorang hamba, melainkan seorang sahabat. Kalau bahasa anak-anak sekarang Bapak Ibu bestie ya. Kalau kita biasanya yang usia senior kita menyebutnya punya teman. Teman itu beda loh sama sahabat. Kalau dengan sahabat itu kita bisa curhat apa aja, bisa cerita apa aja. Kita lagi senang kita cerita, kita lagi sedih kita cerita gitu ya. Cuma kalau teman itu paling cuma say hello, hey apa kabar, cuma gitu doang. Tapi yang kalau namanya sahabat itu kita bisa mencurahkan apa yang kita rasakan karena kita percaya terhadap orang itu. Di sana dikatakan kamu adalah sahabatku. Jikalau kamu melakukan apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak lagi menyebut kamu hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Ini Bapak Ibu yang menjadi poinnya. Kita nggak lagi disebut hamba, karena hamba tuh nggak tahu apa-apa. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu punya asisten rumah tangga di rumah, atau misalnya Bapak Ibu punya driver yang mengantar Bapak Ibu kemanapun, pernah nggak ya mereka suatu saat tanya gini ketika Bapak Ibu mau pergi, misalnya Mbak di rumah gitu ya,
Mbak, saya mau pergi ya. Bu, ibu mau pergi kemana? Ibu mau pergi sama siapa? Ibu pulang jam berapa nanti? Terus ibu mau ngapain aja di tempat itu? Kalau bapak ibu punya asisten rumah tangga begitu, yang bapak ibu lakukan apa? Mbak, siap-siap mbak, besok kamu pulang kampung gitu ya. Kok kita mau pergi ditanya-tanya sama si mbak? Karena apa? Karena hamba di sana dikatakan, hamba itu nggak tahu apapun tentang tuannya. Atau driver ya, yang mengantar kita mungkin ke kantor atau mengantar kita ke satu tempat. Bapak ibu berapa lama di tempat itu? Bapak ibu mau ngapain di tempat itu? Bapak ibu ketemu siapa di situ? Gak bakalan. Jadi ketika kita bilang, Mbak saya mau pergi, Pak antar saya ke sana, baik. Paling cuma itu gitu ya yang dijawab, dan dia melakukan perintah atasannya. Kita pun juga gak mungkin curhat sama driver kita atau sama mbak kita gitu ya, sama asisten rumah tangga kita. Tetapi kita bisa curhat, kita bisa mengatakan perasaan kita kepada orang yang kita percaya. Yang di sana dikatakan disebut sebagai seorang sahabat. Di sana di ayat 15 dikatakan, aku tidak lagi menyebut kamu hamba, karena hamba nggak tahu apapun yang dikerjakan oleh tuannya. Namun aku menyebut kamu sahabat karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Apapun yang diperintahkan oleh Allah Bapa, Yesus memberitahukannya kepada kita. Apapun yang diperintahkan oleh Allah Bapa, Yesus pun memerintahkannya kepada kita. Termasuk juga ketika dia merasakan kasih itu, dia juga memberikan kasih itu bagi kita. Ayat yang ke-16, Bapak Ibu, ini saya suka banget gitu ya, karena dikatakan gini, bukan kita loh, bukan kamu bahasanya di Alkitab gitu ya, tapi bukan saya dan Bapak Ibu yang pilih Yesus. Tetapi akulah yang memilih kamu, Yesus loh yang pilih kita. Ya. Bukannya karena ya udahlah ikut Kristen dari kecil dulu, papa, mama, nenek, atasnya nenek gitu ya, makco buyut lah udah. Semuanya udah Kristen, jadi kita udah keluarga Kristen itu dari dulu banget. Ya udahlah ikut-ikutan aja, katekisasi ya katekisasi lah, dibaptis ya dibaptis lah, jadi Kristen ya Kristen lah gitu. Tapi karena ada anugerah, Tuhan itu yang pilih Bapak Ibu untuk menjadi pengikutnya. Dan respon kita Bapak Ibu sebagai orang-orang yang sudah dipilih adalah bersyukur. Menjadi berkat bagi begitu banyak orang. Dengan cara apa? Ketika kita bicara pada hari ini dengan cara mengasihi orang lain. Ya. Di ayat ke-17 Bapak Ibu, di sana juga dikatakan kembali, perintah lagi, ini diulang lagi, makanya tadi saya katakan ini ada pengulangan lagi Bapak Ibu. Inilah perintahku kepadamu, hendaklah kamu saling mengasihi. Ya, jadi kalau saya lihat-lihat Bapak Ibu dari Yohanes 15 ayat 9 sampai dengan ayat ke-17, perintah itu diulang-ulang nih sampai ada 3 kali, di ayat yang ke-9, di ayat yang ke-12 dan di ayat yang ke-17. Bukan cuma pengulangan sekali saja ya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tadi ketika saya katakan mengasihi itu bisa dibahasakan dengan mudah sulit ya. Ada peribahasa yang mengatakan ada uang abang disayang, nggak ada uang abang ditendang. Ditendangnya lebih tinggi, lebih besar suaranya gitu ya. Pokoknya kalau punya uang, ayo cepet pulang. Kalau habis gajian tanggal 1 atau tanggal 25 gitu ya. Cepet nih, kebutuhan udah pada habis, nih transferan belum masuk. Wah disayang banget. Tapi nanti kalau udah tanggalnya 15 ke atas, gimana sih ini uang udah pada habis nih. Ini sabun habis, beras habis, cari uang lebih giat dong. Wah. Kalau tanggal 25 udah beda gitu ya. Karena udah gajian, udah punya uang untuk bisa membeli sesuatu. Mudah sulit Bapak Ibu untuk melakukan kasih. Terutama untuk orang-orang di sekitar kita. Orang yang terdekat adalah keluarga kita. Ya. Jadi kalau kita melihat Bapak Ibu, kita bisa mengasihi dengan mudah kalau kita kenal orangnya. Kita bisa mengasihi dengan mudah karena mungkin kita balas budi. Iya ya, orang itu pernah nolong saya. Makanya ketika dia butuh bantuan, iya deh balas budi karena dia baik sama saya. Tapi kalau ada orang yang kita nggak kenal tiba-tiba minta bantuan kita pasti mikir, ya nanti kalau begini gimana ya? Kalau saya kasih bantuan nanti dia ketergantungan sama saya. Kalau saya begini, terus mikir terus. Akhirnya membuat kita menjadi orang yang mungkin akhirnya tidak dapat mengasihi atau tidak dapat memberi apa yang diminta.
ketika kita melihat Bapak Ibu, kita mau belajar tadi apik adalah tanpa pilih kasih, anti pilih kasih ya. Kita mau belajar di dalam Kisah Para Rasul 10. Jadi kalau Bapak Ibu melihat tadi di Kisah Para Rasul 10, ini tadi sudah dibacakan ya. Saya bacakan kembali ayat yang ke-45 sampai dengan ayat ke-47. Ini kasih yang tanpa memilih ya. Di ayat ke-45 dikatakan seperti ini. Dan semua orang percaya dari golongan bersunat yang menyertai Petrus. Ya, jadi orang-orang Yahudi mengatakan bahwa mereka adalah orang pilihan. Ketika mereka sudah disunat, ketika mereka taat hukum Taurat, dan mereka mengatakan bahwa mereka itu adalah orang-orang yang dibanding dengan orang-orang yang lain, dikatakan mereka adalah orang-orang yang hebat gitu ya, karena mereka adalah orang pilihan. Dikatakan yang menyertai Petrus mereka tercengang-cengang karena melihat bahwa karunia Roh Kudus dicurahkan ke atas bangsa-bangsa lain juga. Sebab mereka mendengar orang-orang itu berkata-kata dalam bahasa roh dan memuliakan Allah. Lalu kata Petrus, bolehkah orang mencegah untuk membaptis orang-orang ini dengan air, sedangkan mereka telah menerima Roh Kudus sama seperti kita. Ya. Jadi orang-orang Yahudi yang merasa bahwa mereka adalah kelompok yang eksklusif, menganggap bahwa orang lain tidak akan selamat, ketika mereka melihat bahwa Roh Kudus dicurahkan untuk bangsa lain, mereka seakan-akan nggak rela gitu ya. Mereka seakan-akan bingung kenapa kok orang-orang lain juga akhirnya diselamatkan. Tapi karya keselamatan Allah tidak memilih. Bapak Ibu, saya jadi teringat Bapak Ibu, terkadang kita itu menjadi orang yang bisa milih-milih itu karena kasus-kasus tertentu ya. Padahal sebetulnya mungkin di dalam hati kita berusaha untuk mau mengasihi siapapun, kita berusaha untuk adil. Tapi mungkin kita kadang-kadang melihat kasus-kasusnya ya, tadi seperti saya katakan. Beberapa waktu yang lalu Bapak Ibu saya cukup kaget karena Tuhan mengaruniakan keluarga kami itu ada 2 orang putri ya, 2 orang anak putri. Satu umur 6 tahun, satu umur 10 tahun. Suatu saat saya bawa mereka ke toko buku lah gitu ya Bapak Ibu di salah satu mall. Lalu karena si kakak yang kelas 4 SD itu butuh tip X Bapak Ibu. Ya, wajar lah nulisnya sudah pakai pulpen, jadi butuh tip X. Si adik yang masih TKB Bapak Ibu ketika tahu si kakak ngambil tip X, dia bilang, "Ma, aku juga mau tip X." Buat apa? Dede nanti kalau kelas 1, Dede nulisnya juga masih pensil, pakai pensil. Nanti pakai penghapus aja. Dede kalau mau beli, boleh beli pensil sama boleh beli penghapus. Terus dia ngomong gini Bapak Ibu yang bikin saya kaget. Mama nggak adil. Padahal niatnya saya Bapak Ibu bukannya nggak adil. Karena kalau dibeliin tip X yang ada gimana Bapak Ibu? Anak TKB dibeliin tip X gitu ya, yang dia belum menulis menggunakan pulpen. Yang ada itu mah habis cuma buat coret-coret doang gitu ya, karena bukan buat coret-coret juga, tapi digunakan dengan memang hal-hal yang mungkin dia belum penting. Saya kaget juga, nggak adil. Wah, dia udah mikir kali ya, si kakak dibeliin, Cici dibeliin, kok kenapa aku nggak dibeliin tip X? Jadi maunya kalau dibeliin sama Bapak Ibu. Terus saya bilang, bukannya nggak adil, tapi Dede belum perlu, karena Dede masih menulisnya nanti pakai pensil. Dede kalau sekarang mau beli, Dede boleh ambil pensil, Dede boleh ambil penghapus. Penghapus itu sama aja kayak tip X. Tapi kalau pulpen itu sulit dihapus pakai penghapus. Jadi makanya kenapa Cici mama beliin tip X gitu. Terus dari situ dia mengambil Bapak Ibu. Di rumah saya di pastori tetap saya kasih tahu gitu ya, bukannya mama nggak adil. Dan dia nyambung Bapak Ibu dengan keterbatasan anak kecil ya untuk bisa menerima bahwa mamahnya beliin dia barang yang berbeda adalah karena kebutuhannya ya. Karena situasi-situasi tertentu juga Bapak Ibu terkadang membuat kita menjadi orang yang bisa milih-milih. Karena kita mungkin memikirkan bahwa ini nggak perlu buat dia. Ini perlu untuk kutolong. Bukan artinya kita akhirnya menjadi orang yang tidak dapat mengasihi. Firman Tuhan hari ini mengajarkan kita bahwa ketika kita melakukan perintah Tuhan, kita tinggal di dalam kasih itu, berarti kita juga melakukan kasih itu bagi begitu banyak orang. Saya ingat Bapak Ibu salah satu lagu sekolah minggu, lagunya sederhana, lagunya singkat ya Bapak Ibu. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja
wajah, ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Singkat ya Bapak Ibu ya. Lagunya kata-katanya cuma gitu. Bapak Ibu yang belum pernah dengar, baru pertama kali dengar juga Bapak Ibu saya yakin bisa menyanyikannya. Kita mau nyanyikan lagu ini 2 kali Bapak Ibu tengok kanan kirinya, nggak apa-apa lah kalau saat ini keluarganya ya, jadi Bapak Ibu nggak usah keluar. Bapak Ibu tengok kanan kirinya, belakangnya boleh. Bapak Ibu pakai gaya ya, karena saya dulu guru sekolah minggu Bapak Ibu, jadi saya sedikit tahulah gayanya ya. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ya. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Lihat wajahnya Bapak Ibu. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Sekali lagi. Kiranya kasih Tuhan yang terus Bapak Ibu pada saat ini rasakan, terus dapat kita bagikan karena kita melihat bahwa hidup orang Kristen adalah identik dengan kasih. Oleh sebab itulah biarlah kasih itu bisa kita bagikan kepada seluruh orang yang ada di sekitar kita, terutama adalah orang-orang yang dekat dengan kita ya. Baik di keluarga kita, baik di pekerjaan kita, baik di pelayanan kita ataupun tetangga kanan kiri kita. Karena kita telah merasakan kasih Tuhan yang luar biasa. Tuhan yang menolong, Tuhan yang memampukan Bapak Ibu untuk dapat membagikan kasih tanpa memilih. Amin.
kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang merintah sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Kudus, gereja yang kudus, tetap, pengasuhan orang kudus, ampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, izinkan saya mewakili majelis jemaat menggunakan kesempatan singkat ini untuk kita boleh bersama-sama mendoakan dan juga mengutus seorang rekan karyawan terkasih kita dari GKI Taman Aries yang telah memasuki masa purna baktinya di bulan April 2024 yang lalu. Mungkin boleh dibantu rekan-rekan multimedia kita melihat wajahnya seseorang. Wah, ini pertama kali waktu sampai di GKI Taman Aries kira-kira ya, begitu ya? Begitu ya Pak Paskalis ya? Iya. Jadi Bapak Ibu ada lagi fotonya, boleh coba ditampilkan lagi. Nah ini Bapak Ibu kalau yang sudah lama di GKI Taman Aries pasti mengenal 3 wajah di sini, rekan-rekan karyawan kita yang dari awal begitu ya. Ada Pak Darmaji, ada Pak Aldo, dan 2 orang ini telah memasuki masa purna baktinya, dan terakhir ada Pak Paskalis yang akan memasuki masa purna baktinya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, Pak Paskalis ini sudah 30 tahun loh. Waktu yang cukup lama bersama-sama dengan GKI Taman Aries. Kalau Bapak Ibu ingat, GKI Taman Aries tahun ini akan berumur berapa? 32. Jadi Bapak Ibu, Pak Paskalis ini atau yang biasa kita anak-anak muda panggil dengan sapaan Mister Paskalis begitu ya, adalah saksi hidup Bapak Ibu. Saksi hidup yang melihat, mengalami, dan turut aktif di dalam karya Tuhan bersama-sama dengan kita semua di GKI Taman Aries Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu yang sudah lama berjemaat di sini, saya yakin tidak ada yang tidak kenal Mister Paskalis gitu ya. Karena kenapa? Karena Mister Paskalis ini selalu ada, selalu hadir, selalu ikut di dalam ibadah-ibadah kita, membantu kita, menolong kita, mempersiapkan prasarana ibadah, supaya nanti ketika kita beribadah semuanya berjalan dengan lancar. Ya Bapak Ibu, jadi Mister Paskalis ini juga karyawan favorit Komisi Remaja Pemuda waktu zaman saya dulu ya, kurang lebih gitu ya. Karena waktu itu Mister Paskalis yang selalu setia menjaga sound system di belakang. Setiap kita mau ibadah pasti cari Mister Paskalis, begitu ya. Nah juga Mister Paskalis ini selalu kalau Bapak Ibu ikut di dalam ibadah-ibadah kita, ada ibadah pernikahan, ibadah-ibadah hari raya gerejawi, Mister Paskalis ini dengan terampil mendekorasi gedung gereja kita. Ya bersama rekan-rekan penatua juga yang mendekor. Jadi Bapak Ibu kalau dikatakan terlalu banyak, jejak historis 30 tahun loh Bapak Ibu. Mister Paskalis bersama-sama dengan GKI Taman Aries. Dan setelah beberapa kali percakapan, pendampingan bersama majelis jemaat, penatua, dan pendeta, di dalam persiapan masa purna baktinya, di dalam doa bersama mencari kehendak Tuhan, Mister Paskalis memutuskan untuk menjalani masa purna baktinya kembali ke
kampung halaman di ND ya, Bapak sekalian ya. Jadi nanti hari Rabu tanggal 8, Mister akan berangkat kembali ke kampung halaman. Jadi Bapak Ibu yang mau salaman, yang mau mengucapkan terima kasih, yang mau cipika-cipiki gitu ya. Nah, sebelum hari Rabu ya. Kalau yang mau ikut ke airport juga boleh, nanti bisa diatur gitu ya, rekan-rekan Sarpen begitu ya. Nah, jadi Bapak Ibu, hari ini nanti kita akan bersama-sama di dalam doa syafaat, kita akan mendoakan Mr. Paskalis. Kita akan bersama-sama mau mendoakan dan mengutus supaya ketika kembali ke kampung halamannya di ND nanti, Mr. Paskalis tetap dapat berkarya untuk Tuhan di sana dan juga bersama-sama dengan keluarga. Nah, saat ini juga mewakili majelis jemaat, kami ingin menyampaikan penghargaan untuk Mr. Paskalis. Boleh maju dulu, Mr. Ya, nanti kita akan memberikan penghargaan untuk Mister, dan sebelum itu saya mau tutup dengan pantun dulu ya. Rumah mewah dibuat jaminan, harganya tinggi jangan ditanya. Selamat berpisah rekan, terima kasih atas pengabdiannya. Satu lagi, pajang foto dengan paku, tiada palu, pakailah bata. Hai Mister rekan kerjaku, jangan lupakan kenangan kita. Coba dibuka satu halaman pertamanya pas. Nah, jadi Bapak Ibu, bingung dia. Jadi ini adalah kenang-kenangan yang kami siapkan untuk Mr. Paskalis mempersiapkan mengenang kita begitu ya, ketika Pak Paskalis kembali ke kampung halaman. Jadi banyak pesan-pesan dari rekan-rekan GKI Taman Aries supaya Pak Paskalis tidak lupa sama kita. Nah, mungkin saya berikan kesempatan Pak Paskalis boleh ngomong. Monggo, silakan Pak. Terima kasih kesempatan yang diberikan. Tadi udah diceritain semua, jadi saya hanya mengucapkan terima kasih kepada Majelis Jemaat GKI Taman Aries serta Pendeta Rinto, Pendeta Hizkia, dan Pendeta Emeritus Sugiarto Sutanto, serta rekan kerja saya, Koster, yang di Tata Usaha dan yang di Klinik Pratama Kriya Kasih. Untuk itu, jangan lihat ke sini Pak. Saya diperbolehkan bisa bekerja di sini dan diterima bekerja bersama jemaat di sini. Terima kasih. Ya. Sini ya. Dia grogi Bapak Ibu. Ya, kita mau bersama-sama berdoa, kita sekaligus mendoakan Mister, dan juga kita mau berdoa syafaat Bapak Ibu. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang baik, terima kasih Tuhan untuk kasih Tuhan yang Tuhan nyatakan di dalam pengorbanan Tuhan di kayu salib untuk kami semua.
Dan biarlah ketika firman Tuhan hari ini dinyatakan, untuk mengingatkan kami, untuk kami boleh terus saling mengasihi. Biarlah firman ini terus menguatkan kami, mengingatkan kami ketika dunia begitu banyak porak-poranda. Biarlah kami sebagai anak-anak Tuhan boleh tetap menyatakan kasih Tuhan, menjadi terang Kristus di tengah-tengah dunia ini. Bapa di dalam surga, saat ini kami juga mau berdoa untuk Papa Skalis di dalam memasuki masa purna baktinya, di mana hari Rabu nanti Papa Skalis akan kembali ke kampung halaman di ke ND, hari Rabu besok. Tuhan berkati persiapan perjalanannya kembali ke ND. Kiranya Tuhan juga yang terus menuntun beliau di dalam melanjutkan hari-harinya nanti di sana. Setiap rencana yang dipersiapkan, setiap hal yang akan dilakukan, kiranya Tuhan memberkati. Tuhan berkati Papa Skalis di dalam kesehatannya dan berikan sukacita dari Tuhan untuk terus menapaki hari-hari yang akan datang, melanjutkan karya Tuhan melalui beliau di kampung halamannya di sana. Terima kasih Tuhan, Engkau telah menunjukkan kasih dan karya-Mu untuk GKI Taman Aries melalui kehidupan pelayanan Papa Skalis selama 30 tahun ini. Terima kasih Tuhan untuk kehadiran Papa Skalis selama 30 tahun ini. Tuhan, kami saat ini juga berdoa untuk rekan-rekan kami, untuk jemaat umat Tuhan simpatisan di GKI Taman Aries yang saat ini di dalam kondisi lemah tubuh, yang sedang sakit, yang sedang di dalam pemulihan dan juga di dalam keterbatasannya karena usia. Tuhan, kiranya yang hadir menyatakan kasih-Mu Tuhan, melalui tindakan medis, melalui obat-obatan, dan juga melalui keluarga, orang-orang yang terkasih yang menemani dan merawat dari setiap mereka. Tuhan, kami juga mau berdoa saat ini untuk gereja Tuhan di tempat ini. GKI Taman Aries di dalam setiap pelayanannya, setiap kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan di dalam minggu yang akan datang, Tuhan biarlah berkati semua. Biarlah melalui kegiatan-kegiatan ini, kasih dan karya Tuhan boleh dinyatakan. Berdoa untuk acara GIG, kebaktian kenaikan Tuhan Yesus, juga untuk persekutuan doa menjelang Pentakosta, serta setiap kegiatan-kegiatan rutin yang akan dilakukan bersama-sama. Tuhan berkati semuanya itu. Bapa di dalam surga, terima kasih juga untuk pemilu di negara kami yang boleh berlangsung dengan aman. Keputusan presiden dan wakil presiden yang akan datang pun sudah ada, sudah disahkan. Tuhan berkati hari-hari ke depan Bapak Presiden Jokowi di dalam masa akhir jabatannya juga untuk dapat terus berkarya untuk bangsa dan negara ini. Juga untuk presiden dan wakil presiden yang terpilih. Nanti biarlah mereka boleh terus ingat dan takut akan Tuhan untuk membangun negeri ini menjadi lebih baik, bukan hanya mementingkan hanya kepentingan pribadi dan golongan mereka saja Tuhan. Tuhan berkati bangsa dan negara kami, agar kami semua bangsa Indonesia ini boleh tetap ada di dalam kondisi aman dan baik, di dalam kasih karunia Tuhan. Terakhir Tuhan, kami ingin berdoa untuk kedamaian dunia ini. Tuhan Yesus, kami sungguh berdoa ketika negara-negara yang berkonflik semakin banyak dan konflik ini semakin besar, Tuhan biarlah Engkau turut campur tangan melalui orang-orang, melalui banyak pihak di seluruh dunia yang mungkin kami tidak mengenal. Tapi melalui orang-orang ini boleh membawa kasih Tuhan, boleh membawa kedamaian. Sehingga Tuhan, dunia ini tidak menjadi semakin hancur karena ego dari negara-negara dan orang-orang, pemimpin-pemimpin yang memikirkan kepentingan mereka. Juga kami berdoa untuk para korban perang, orang-orang yang terluka, yang harus kehilangan orang-orang yang dikasihi. Tuhan tetap hadir. Kasih Tuhan tetap dinyatakan di tengah-tengah mereka. Terima kasih Tuhan yang baik. Terima kasih. Tuhan, kiranya dengarkanlah doa kami dan kabulkanlah semua ini seturut dengan kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang baik, Tuhan kami yang baik. Kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Mari kita ungkapkan rasa syukur kita dengan mengingat nasihat dalam 1 Petrus 2 ayat 5. Biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup
untuk pembangunan suatu rumah rohani menjadi imamat kudus untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Mari kita membawa persembahan syukur dengan cara mengirimkan melalui rekening GKI Taman Aries dengan scan QRIS atau memasukkan amplop persembahan di kantong persembahan yang akan diedarkan selama pelayanan persembahan. Mari kita membawa persembahan di dalam doa. Kami bersyukur padamu ya Bapa, kalau pada hari ini kami masih diberikan kesempatan untuk membawa ungkapan syukur kami lewat persembahan. Kami berterima kasih sebab Engkau telah memberikan berkat dan rahmat setiap hari. Kiranya Tuhan memberkati persembahan ini agar dapat dikelola majelis dengan baik dan berguna bagi sekeliling kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, hendaklah kita mengingat dan melakukan perintah Tuhan untuk saling mengasihi dengan kasih Kristus dan menjadikannya sebagai gaya hidup kita sehari-hari. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jika kamu saling mengasihi. Padamu agar di antara kamu
perintah baru ku beri padamu, agar di antara kamu saling mengasihi, sama seperti aku mengasihimu, sehingga orang akan tahu engkau muridku, jikalau saling mengasihi, sehingga orang akan tahu engkau muridku, jikalau saling mengasihi. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kini kembalilah ke dalam kehidupanmu masing-masing, dan biarlah dimanapun Tuhan boleh tempatkan Bapak Ibu, jadilah berkat bagi begitu banyak orang. Terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya Allah, sumber segala damai yang telah memanggil kita dalam Kristus untuk menjadi pembawa damai dan kasih Allah, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kita. Dialah yang punya kuasa sampai selamanya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara terkasih, ibadah kita pagi hari ini telah selesai. Terima kasih telah beribadah bersama-sama dengan kami. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.